gue juga menemukan fakta kalau ternyata usaha joki ini juga dilakukan oleh dosen. Wah, kacau. Hal ini diungkapkan oleh salah satu user TikTok yang bernama Nira Nurani Teresna Dewi dengan username herlifeis_, yang mana dia menunjukkan adanya iklan di Instagram yang mempromosikan jasa joki untuk skripsi dengan harga 7 juta dan tesis dengan harga 11 juta. Nah, tesis itu yang buat S2 gitu, geng. Dan iklan tersebut menyebutkan kalau skripsi dan tesis ini adalah premium. Kenapa premium? Karena skripsi dan tesisnya dikerjakan oleh profesional atau dosen langsung. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini tentang joki. Nah, mungkin kalian udah baca dari judul dan juga thumbnailnya. Terus kalian pasti bertanya-tanya, apakah benar gitu ya ada jasa yang seperti ini? Apakah jasa joki ini cuma berlaku untuk beberapa jurusan aja? Atau justru semua jurusan? Pasti ya, kata joki itu udah nggak asing lah di telinga kalian. Bisa dikatakan jasa untuk menjadi joki ini sudah menjadi sebuah pekerjaan yang menjadi lahan untuk mencari uang tambahan. Dan seperti yang kita tahu, joki adalah orang yang menawarkan jasa untuk bisa membantu orang lain untuk situasi tertentu. Nah, biasanya yang sering kita dengar kan joki game gitu ya. Misalkan kayak game Mobile Legends, pengen naik rating atau naik level, biasanya pakai jasa joki. Tapi gimana jadinya nih kalau untuk lulus kuliah aja itu juga ada jasa jokinya? Dan jasa joki kayak gini ternyata berlaku untuk semua jurusan. Kaget nggak tuh? Dan kebayang nggak kalau semua jurusan ada jokinya? Itu gimana kalau yang milih jurusan kedokteran? Dokter itu kan berhubungan dengan keselamatan nyawa seseorang, nyawa pasiennya. Kalau misalkan dia lulus aja pakai joki, terus ilmu apa yang dia terapkan? Ilmu apa yang dia praktekkan kepada setiap pasien gitu? Dan inilah yang terjadi, geng. Di Indonesia, jasa joki sudah semakin lumrah. Dan bahkan jasa joki itu ada PT-nya, geng. Jadi ibarat itu perusahaan yang sah resmi, tapi bidang yang dijalankan bisa dikatakan adalah sebuah bidang yang tergolong ilegal. Meskipun mungkin secara perundang-undangan belum jelas aturannya, tetapi kita bisa bilang ini ilegal karena ini semua kan termasuk penipuan. Ya, seorang mahasiswa bisa lulus atas jasa joki, yang mana berarti semua pekerjaan atau tugas dari kampusnya, dari dosennya itu bukan dia yang mengerjakan. Nah, tapi nilainya jadi bagus, dianya juga jadi lulus gara-gara jasa orang lain. Nah, gimana cerita selengkapnya nih tentang kehadiran jasa joki ini dan bagaimana parah dan bobroknya pendidikan di Indonesia termasuk jurusan kedokteran yang bisa dikatakan ini sangat fatal apabila juga memakai jasa joki. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Hal yang belakangan ini gue shock banget dan jujur baru tahu itu betapa dinormalisasi joki. Oke, geng, sebelum kita mulai ke kontennya, jangan lupa buat check out Genlabs Watermelon Bubble Gum. Ini produk baru dari gua. Kalian harus cobain kesegarannya. Gue lihat udah banyak yang beli, tapi sayangnya masih kurang yang ngasih review nih. Kalau udah beli, coba deh review juga. Tinggalkan kesan dan experience kalian ketika mencoba produk dari Genlabs Watermelon Bubble Gum ini. Oke, buat yang belum check out, bisa langsung check out. Linknya udah ada di kolom deskripsi di bawah. Genlabs, sebebas gue. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama, terkuaknya jasa joki. Jadi, geng, kalau kalian pengguna aktif platform X, pasti udah nggak asing lagi dengan akun-akun yang menawarkan jasa joki kayak gini, geng. Karena banyak banget sih, terutama ya timeline anak-anak kuliah. Bahkan, gue juga mendapatkan beberapa kali jasa joki di TikTok bahkan. Mulai dari joki tugas sampai ke joki skripsi. Jadi nggak cuma joki game. Nah, joki skripsi, yang mana itu menjadi sebuah penentu kelulusan dari seorang mahasiswa atau mahasiswi, ternyata bisa dijokiin. Pada awalnya, memang nggak ada yang
mempermasalahkan tentang adanya jasa joki ini, geng. Atau setidaknya ya nggak pernah ada yang membahas lah mengenai seberapa kontroversialnya jasa-jasa joki yang banyak ditawarkan di media sosial. Dan sebenarnya jasa joki kayak gini tuh udah lumrah banget dari zaman dulu. Udah banyak lah. Tapi dulunya ya pas gua kuliah nih ya, itu jasa joki biasanya sebatas dari teman ke teman. Misalkan nih dalam satu kelas ada temen yang pinter banget, nah biasanya dia bakal dibayar untuk jadi joki. Ya udah, asas pertemanan aja, dan biasanya juga bayarannya itu cuma ngasih uang jajan gitu. Nah, tapi gimana jadinya kalau jasa perjokian ini justru dilihat sebagai ladang cuan oleh segelintir orang dan malah dijadikan usaha. Bahkan usaha joki ini ada PT-nya, geng. Gaul nggak tuh negara kita? Jadi geng, singkat ceritanya nih ya, ada seorang tiktokers yang bernama Abigail Limuria yang membuat sebuah video mengenai keresahannya dia terhadap jasa joki. Di dalam video dia tersebut, dia menjelaskan betapa kagetnya dia ketika di Indonesia sangat menormalisasi jasa joki. Karena yang menggunakan jasa joki ini ternyata banyak banget, geng, dan lebih banyak dari yang dia kira. Hal yang belakangan ini gue shock banget dan jujur baru tahu itu betapa dinormalisasi joki. Gue normalisasi tuh bukannya banyak banget yang pakai, dan ternyata emang banyak banget yang pakai, lebih banyak dari yang gue kira. Saking jasa joki ini dinormalisasikan, bahkan ada beberapa orang yang tidak mengetahui kalau sebenarnya menggunakan jasa dari joki adalah hal yang salah. Ya, intinya kan lo berarti membohongi gitu ya. Bisa membohongi pihak kampus, bisa membohongi dosen, karena semua tugas-tugas itu kan untuk menguji diri sendiri, bukannya malah pakai jasa joki hanya untuk mengejar nilai. Terus ilmu yang kita dapatkan apa? Apa yang mau diuji gitu kan? Nah terus geng, menurut si tiktoker yang bernama Abigail tersebut, usaha joki ini adalah salah satu bentuk dari penipuan karena si joki akan mengerjakan tugas orang-orang dan orang itu akan menggunakan hasil kerja si joki, dan akhirnya orang yang memakai jasa joki ini bakal mendapatkan nilai yang bagus. Nah itu kan salah satu bentuk kebohongan karena nilai orang tersebut didapatkan dari hasil kerjanya orang lain. Terus geng, menurut si Abigail ini juga, ternyata kalau adanya jasa joki ini menjadi salah satu faktor negara kita menjadi sulit untuk berkembang karena semua tugas, mau itu tugas sekolah, jurnal ilmiah, sampai ke skripsi akan dibantu oleh otak orang lain. Nah, bukannya mengasah pola pikir, belajar, dan problem solving yang baik untuk diri sendiri, tapi justru memilih cara instan dengan menggunakan jasa joki. Nah, terus juga Abigail ini mengatakan dia cenderung menyalahkan orang yang menggunakan jasa joki daripada orang yang menyediakan jasa joki, kata dia. Karena ya sesuai hukum ekonomi aja, geng. Gak akan ada supply kalau gak ada demand-nya. Nah, gak akan ada semut kalau gak ada gulanya. Jadi bisa dikatakan jasa joki ini muncul karena banyak orang yang butuh gitu, geng. Nah, jadi semakin banyak aja orang males di negara kita ini ya, geng. Dan ya mau sampai kapan jadinya bodoh terus gitu. Maunya disuap terus gitu, dilayani terus. Dan apa-apa tuh menggunakan uang. Dari kuliah aja udah pakai praktek dengan cara joki ini. Gimana nantinya kalau udah lulus? Otomatis kan segala kecurangan bakal dibikin lumrah gitu. Nah, inilah bibit-bibit yang akan berakhir menjadi praktik korupsi. Nah, tapi ya kalau misalkan kita perhatikan, memang nih geng ya, munculnya jasa joki ini juga disebabkan karena adanya permasalahan struktural seperti kurikulum yang gak relevan dengan berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Jadinya ada yang menilai kalau tugas-tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen itu sangat sulit, sehingga menggunakan joki untuk menyelesaikan semua tugas tersebut adalah cara yang paling praktis. Nah, bahkan nih ya, kabarnya nih ada seorang guru yang merekomendasikan jasa dari joki, geng. Gila banget ya. Guru yang harusnya ya menguji kompetensi dari muridnya malah menyuruh muridnya untuk pakai jasa joki. Nah, di sini udah muncul nih simbiosis mutualismenya nih. Yang mana si joki ini bakal ngendorse si guru dan si guru ini bakal mempromosikan jasa joki tersebut. Nah, lalu konsumennya siapa? Konsumennya ya muridnya. Nah, ini udah rantai makanan nih, rantai uang nih antara joki, guru, dan murid. Kalau gue cari di akun X maupun TikTok nih, geng ya, udah banyak banget, geng, akun yang menyediakan jasa joki ini. Udah ratusan. Dan kalian ketik aja joki skripsi di search engine kalian atau di media sosial gitu ya, pasti bakal banyak yang menawarkan jasa tersebut. Dan untuk joki skripsi sendiri, biasanya satu akun itu hanya menawarkan satu jurusan aja. Misalkan akun ini nih khusus buat joki skripsi jurusan arsitektur, terus ada yang satunya lagi jurusan akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa dikatakan masing-masing joki menguasai bidangnya. Joki skripsi juga ada yang bermacam-macam press listnya, geng. Ada yang menawarkan joki skripsi per babnya terpisah. Ada juga yang dihargai borongan dari bab 1 sampai bab 5, pokoknya sampai kelar deh. Dan yang pasti harganya variatif sesuai dengan tingkat kesulitan.
Nah, dan si joki ini biasanya nggak cuma menawarkan jasa untuk joki skripsi aja, tapi ada beberapa jasa lain yang ditawarkan seperti membuat jurnal, membuat SPSS, terus membuat makalah atau laporan, sampai ke joki yang menurut gua receh banget nih geng, seperti jasa ngetik buat PPT untuk presentasi, merapikan dokumen, dan merangkum file atau video. Buset, sampai segitunya. Itu gimana mau pinternya? Terus kuliah ngapain? Kuliah ngopi doang, gosip-gosip doang, ilmunya di mana gitu. Di sini kita bisa lihat segala bentuk tugas itu ada semua jasa jokinya geng. Terus pasarnya siapa? Ya jelas mahasiswa dan murid-murid yang malas untuk mengerjakan, tapi mereka punya cukup uang yang lebih sehingga bisa memakai jasa joki ini. Terus geng, setelah menjamurnya usaha dari para penyedia jasa joki, ini menjadi sebuah gambaran bagi kita kalau memang penyedia jasa ini banyak dan marketnya pun besar. Marketnya siapa? Ya orang-orang malas. Dan tinggal cari aja geng harga yang sesuai dengan budget si orang malas ini, dan mereka langsung melakukan transaksi dan semuanya selesai. Jadi joki itu bakal langsung membuatkan tugas-tugas kalian para mahasiswa dan murid-murid yang malas ya. Nah pada akhirnya nih, karena udah terlalu ramai, akhirnya topik pembahasan tentang joki ini pun banyak yang memperbincangkan dan mulai mengkhawatirkan geng. Ya gimana enggak, mau jadi apa generasi ini kalau menormalisasikan kebohongan di dalam dunia akademik ya kan? Dan ternyata nih setelah terbongkar semuanya, jasa joki ini dikabarkan tidak hanya dilakukan oleh perorangan aja, tapi bahkan ada perusahaan besar yang khusus menyediakan jasa joki. Nah ini yang gue katakan tadi, bahkan sudah PT geng. Di sini gue nggak mau nyebut nama PT-nya ya, karena kan nanti takutnya pihak mereka ini berbadan hukum, nanti malah tersinggung, dianggap pencemaran nama baik gitu ya. Jadi di sini gue kasih inisialnya aja. Inisial dari perusahaan ini adalah KJP. Nah nanti cari tahu sendiri deh kepanjangannya apa. Jadi geng, menurut informasi yang gue dapatkan dari Media Tirto, perusahaan KJP ini sudah ada sejak tahun 2018 dengan memberikan jasa layanan joki tugas dengan sistem pembayaran per paket, di mana si pembelinya itu bisa memilih salah satu paket yang sudah disediakan oleh akun KJP untuk menyelesaikan tugas-tugas si pembeli. Kebayang tuh ya, dari tahun 2018, after 2018 itu kan corona, covid, berarti semua orang WFH, termasuk para pelajar atau mahasiswa itu daring, belajar lewat online. Gila nggak tuh? Udah lo ke kampus kagak punya teman, ya kan? Kagak punya teman yang bener-bener face to face, ketemu secara fisik. Itu kan salah satu yang dicari tuh sama orang-orang kuliah. Bisa berjabat tangan, bisa nambah temen, nambah koneksi. Tetapi bayangin nih, pas covid, koneksinya nggak dapet, ilmunya juga kagak. Karena kenapa? Udah nggak masuk kampus, udah gitu tugas-tugas sampai skripsinya dikerjain sama joki. Wah, plus deh gobloknya tuh. Mau masuk kerja di mana lu? Kalaupun ada perusahaan yang nerima, paling sampai probation doang, 3 bulan ditendang tuh, saking begonya, ya kan? Ya jujur aja nih, di perusahaan gue di sini di Kamar Jerry, gue tuh nggak mentingin yang namanya gelar, mau S1, S teler, S berapa, gue nggak peduli. Yang penting skillnya. Kalau di sini 3 bulan probation, kalau skillnya bagus atau mungkin skillnya jelek tapi masih bisa diarahin, gue terima. Nah kalau kayak gini nih, kuliah aja udah males, gimana kita bisa menentukan dia pinter atau enggak? Karena mending orang bodoh gak sih daripada orang males? Orang bodoh masih bisa diajarin, orang males diajarin batu. Wah kacau banget nih. Di sini geng, gue mencoba untuk mencari informasi yang lebih jelas mengenai perusahaan tersebut melalui Instagram. Nah tapi ternyata gue gak menemukan akun dari si KJP ini, dan gue mencari di LinkedIn, dimana biasanya di website tersebut ada deskripsi mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di muka bumi ini. Nah tapi ternyata di halaman websitenya yang ada di LinkedIn itu nggak tersedia. Nah cuma kalau kalian cari perusahaan inisial KJP di search engine seperti Google, nah di situ bakal ada tulisan kalau KJP ini adalah bagian dari sebuah PT. PT-nya gue inisialin juga ya, yaitu PTGD. Nah, cari sendiri deh, cari sendiri. Dan PTGD ini bergerak di bidang layanan jasa pengerjaan tugas. Ya Allah, pengerjaan tugas. Kalau tugasnya nyapu-nyapu sama ngepel sama nyuci baju nggak apa-apa deh. Tugas kuliah, tugas sekolah, ngapain dibantu? Biarin murid dan mahasiswa itu ngerjain sendiri. Karena tugas tersebut semerta-merta bukan untuk selesai, tetapi untuk menguji apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sudah serap tentang ilmu yang diberikan oleh guru dan dosennya. Ngapain dibantu?
Ya kalau misalkan dia nggak bisa ngerjain tugasnya ya biarin. Itu artinya selama ini, sejauh ini dia belum belajar. Itu inti dari tugas di sekolah. Aduh, malah disamain kayak petugas tukang sampah kayaknya ya, pakai dibantu segala gitu. Sampai di sini geng, kalian pasti penasaran ya, kalau jasa yang menawarkan joki ini udah berbentuk perusahaan kan? Pastinya banyak yang bekerja di sana. Gimana bisa perusahaan tersebut merekrut para karyawannya? Jadi, menurut informasi yang gue dapatkan ya, dari salah satu akun X dengan username HRD Bacot namanya. Nah, di mana dia ini menuliskan sebuah tweet dengan memberikan beberapa screenshot yang menjelaskan bagaimana cara perekrutan para karyawan di KJP. Nah, pada screenshot pertama kalian bisa chat. Itu adalah chat DM dari salah satu orang yang mengaku pernah melamar kerja di KJP. Menurut dia, proses rekrutmennya di perusahaan tersebut sama seperti kantor-kantor besar yang pasti perusahaannya juga besar, di mana mereka harus melalui tahap wawancara, terus juga nanti menghadap ke HRD. Nah, pokoknya ini sama seperti melamar kerja di perusahaan besar. Nah, setelah para pelamar ini diterima sebagai karyawan di sana, mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah grup probation, di mana di dalam grup tersebut nantinya akan di-share beberapa teks atau kerjaan dan mereka harus buru-buru mengambil kerjaan tersebut. Jadi nggak ada pembagiannya, geng. Sistemnya itu adalah sistem rebutan. Siapa yang cepat ngerjain langsung kerjain. Dan kalau berhasil mengambil teks tersebut, maka mereka baru bisa menjadi karyawan tetap. Nah, menurut pengakuannya, KJP ini memang mencari orang-orang yang profesional dan orang-orang yang mau bekerja di sana itu bukan disebut sebagai karyawan, tetapi melainkan mitra. Terus ditambah, KJP ini memiliki sebuah pedoman bagi para probation. Terus geng, kalau gue lihat-lihat ya, gue tertarik nih sama poin ke-16 di dalam pedoman tersebut, di mana dikatakan ada pembagian fee-nya, yaitu sebesar 35% untuk calon mitra, 20% untuk pengawas, dan 5% untuk marketing. Nah, keren loh, usaha joki ini udah ada pengawas dan bagian marketingnya. Jadi profesional banget. Padahal yang dilakukan adalah penipuan, membuat rakyat menjadi bodoh gitu kan. Nah, lalu nih geng, akun dengan username HRD Bacot itu juga memberikan screenshotan lain dari chat WhatsApp yang diduga dikirim oleh pihak KJP dengan memberikan sebuah pengumuman untuk probation baik yang lolos maupun yang tidak lolos. Dan dari sini, aneh banget nih geng. Kalau memang mereka yang bekerja di KJP ini adalah sebagai mitra, kenapa harus ada masa probationnya? Ini kan kayak karyawan tetap gitu. Jadi gue jelasin sedikit nih ya, probation tuh kayak masa uji coba gitu loh geng. Jadi 3 bulan dicoba dulu, dites dulu. Kalau memang kinerjanya bagus, baik, lancar semuanya, barulah dia jadi karyawan tetap dan nantinya gajinya bakal utuh gitu. Nah, kalau misalkan 3 bulan nggak perform, bakal ditendang. Biasanya kayak gitu. Dan setahu gue juga, kalau mitra itu hubungan kerjanya seperti perusahaan ojol dengan driver, ya kan? Jadi perusahaan ojol punya aplikasi, driver yang narik. Kan nggak pernah tuh ada perusahaan ojol yang menerapkan sistem probation kepada drivernya. Jadi drivernya kalau udah narik ya jadi mitra. Kalau misalkan melanggar ya baru dipecat. Nggak ada tuh uji coba segala. Dan para driver itu bisa langsung bekerja dengan upah yang utuh. Nah, tapi di perusahaan KJP ini memang agak sedikit unik. Yang melamar harus masuk ke masa probation dan harus berebut untuk bisa dapat kerja. Baru di situ nanti jadi mitra. Nah, terus geng, ada seorang netizen lain nih dengan username akun X Tika Almira. Dia ini nggak setuju kalau yang disalahkan hanya orang-orang yang memakai jasa joki, karena sebenarnya dari penyedia jasa joki ini juga nggak kalah menyeramkan. Tika ini memberikan beberapa screenshot mengenai bagaimana perusahaan KJP itu memiliki tampilan baik di website dan akun Instagramnya yang seperti sebuah perusahaan besar. Nah, Tika ini juga mengungkapkan bahwa fakta kalau KJP ini ternyata memanfaatkan influencer untuk mengendorse perusahaan tersebut. Jadi ada influencer yang sengaja di-endorse supaya orang-orang tertarik. Wah, gila, mempromosikan produk yang menurut gue ilegal sih ini. Marketing dari perusahaan ini memang patut diacungi jempol sih geng, karena berani untuk mengeluarkan biaya yang besar agar bisa mempromosikan jasa mereka gitu. Dan sebelumnya udah gue sebutkan kalau KJP ini berada di bawah PT inisial GD. Dan menurut pemberitaan media CNN, PT GD ini sendiri tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum milik Kementerian Hukum, di mana ketika media dari CNN mencoba mencari perusahaan tersebut di website milik Ditjen Kemenkumham, perusahaan tersebut ternyata tidak ditemukan, yang berarti perusahaan ini adalah perusahaan ilegal yang tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu kemudian CNN kembali melakukan penelusuran mengenai PT GD tadi, dan ternyata diketahui kalau perusahaan tersebut menyewa kantor virtual dari Ideon Coworking
coworking space yang berada di sebuah ruko yang terletak di kawasan Harapan Baru, Bekasi Utara. Nah, jadi ketahuan nih di mana letak PT ini. Lalu pihak CNN juga berhasil menemui seorang petugas dari Ideon Coworking Space yang membenarkan kalau penyewaan virtual office oleh PT inisial GD itu ada di sana. Nah, petugas tersebut menjelaskan kalau kantor ini pindah dari Jakarta ke Bekasi, dan untuk kantornya sendiri yang di Bekasi ini, perusahaan PT GD tadi hanya menyewa alamat kantor saja, tapi tidak memakai ruko tersebut sebagai kantor mereka. Nah, ini gue coba jelaskan sedikit ya, geng. Jadi si PT GD tadi menyertakan sebuah alamat di profil perusahaan mereka, tetapi kalau kita ke alamat yang tertera itu, kita nggak bakal menemukan kantor milik si PT tadi, karena mereka hanya nyewa alamat doang. Jadi mereka tuh nggak punya kantor aslinya. Tapi kan untuk bikin PT syaratnya harus ada kantor. Nah, makanya mereka nyewa alamat. Dengan kata kerennya itu adalah virtual office. Nah, untuk tempat kerjanya sendiri, mereka ini mungkin saja bekerja di rumah mereka masing-masing. Mereka meeting lewat Zoom, mereka meeting lewat Google Meet, kayak gitu-gitulah. Dan menurut informasi dari petugas tersebut, ternyata PT GD ini mulai menyewa virtual office atau alamat kantor mulai pada bulan Juni tahun ini. Nah, jadi baru sebulan yang lalu, dan biaya sewa untuk alamat tersebut sebesar 3 juta rupiah per tahunnya. Ya lumayan murah ya, ketimbang harus nyewa kantor beneran kan bisa ratusan juta. Mending 3 juta cuman alamat doang gitu. Terus geng, lebih lanjutnya, petugas tersebut mengatakan juga kalau pihak dari Ideon itu tidak pernah bertemu secara langsung dengan pihak dari PT GD tadi. Dan ketika mengurus penyewaan kantor virtual itu, semuanya dilakukan secara online. PT GD ini sendiri dikatakan sudah melampirkan semua dokumen legal mereka seperti akta perusahaan sampai dengan nomor pajak ketika mengurus penyewaan kantor virtual tersebut. Nah, yang anehnya menurut gue nih, geng ya, kalau PT GD ini tidak terdaftar di website milik Ditjen AHU Kemenkumham, gimana caranya mereka bisa memiliki nomor pajak sampai akta perusahaan? Nah, mungkin di antara kalian ada yang ngerti hukum, bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini di kolom komentar, geng. Karena gue jujur aja benar-benar penasaran, kenapa perusahaan yang seperti ini, seperti PT GD ini, bisa memiliki akta perusahaan dan nomor pajak. Apakah ini ilegal? Dan karena ramainya pemberitaan mengenai PT GD dengan anak usaha mereka yang bernama KJP tadi di sosial media, ada salah satu joki yang bekerja di KJP yang mencoba untuk nge-spill kalau pihak dari perusahaan tersebut meminta kepada seluruh mitra atau karyawan yang memiliki akun LinkedIn dan mencantumkan nama perusahaan tersebut di akun mereka untuk segera menghapusnya, dan pihak dari KJP sudah menonaktifkan sementara akun-akun sosial media mereka karena panik. Nah, pihak dari KJP ini juga menghimbau kepada para pekerjanya untuk tetap mengerjakan jokian mereka sesuai dengan ketentuan dan deadline. Nah, mungkin itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang udah keburu masuk. Nah, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang baru mau masuk, nah itu mereka cancel untuk sementara waktu gara-gara mereka sudah viral. Terus bahkan nih, geng, KJP ini memperkirakan kalau setelah ini akan terjadi penurunan permintaan yang signifikan, hanya saja kegiatan operasional dari perusahaan mereka sedikit terganggu. Jadi menurut mereka ya mereka nggak akan tutup, tetap berjalan tapi agak sedikit aja terganggu. Nah, inilah nekatnya mereka. Mereka masih yakin kalau setelah semua ini viral, usaha mereka akan masih terus berjalan. Gokil ya. Mungkin dari kalian nih ada yang pernah menggunakan jasa dari perusahaan joki ini, coba tinggalkan komentar di bawah, geng. Nah, lalu timbul pertanyaan nih, geng, siapakah pemilik dari perusahaan tersebut? Sekarang kita bahas. Nah, jadi geng, isu yang beredar di X kalau CEO dari perusahaan berinisial KJP ini adalah seorang perempuan. Namanya gue inisialin lagi nih. Gue nggak berani nyebut secara gamblang, takutnya nanti malah melanggar hukum gitu ya. Nah, inisialnya adalah UDD. Nah, gue dan tim mencoba untuk mencari tahu siapa si UDD ini. Apa dia mahasiswa atau mahasiswi, atau dia ini memang udah kerja atau punya bisnis lain. Dan ketika gue cari di PD Dikti, dan gue menemukan dua nama yang sama persis. Yang pertama, ini terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman yang masuk pada tahun 2016. Hanya saja statusnya sebagai mahasiswa udah nggak aktif. Nah, lalu ada yang kedua. Yang kedua ini terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka yang masuk pada tahun 2023 dan statusnya masih aktif sampai sekarang. Yang bikin gua nggak habis pikir nih ya, si inisial UDD ini waktu itu ternyata pernah diundang di sebuah acara kampus dari International
Association of Student in Agricultural and Related Science LC. Nah, kalau disingkat itu IAAS, terus LC-nya itu singkatan dari Local Committee. Dan acaranya itu diadakan di UGM. Dia menjadi seorang narasumber dengan topik The First Step to Social Media Marketing. Nah, jadi dia ini berbicara sebagai seorang CEO dari KJP yang merupakan perusahaan joki. Kebayang gak tuh? Perusahaan joki, ya kan? CEO-nya diundang oleh kampus untuk jadi pembicara. Ini gimana mindsetnya tuh? Ini aduh, wah udah gila sih. Udah gila sih. Ini universitas gimana ya mikirnya? Masa iya joki itu kan perbuatan curang, ya kan? Perbuatan curang dari seorang mahasiswa untuk bisa lulus, untuk bisa dapetin nilai. Tiba-tiba penyedia jasanya diundang untuk jadi pembicara untuk menginspirasi semua orang. Wah, gak habis pikir gue. Udah gila kali negara ini. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana bisa BEM kampus ternama di Indonesia mengundang CEO dari perusahaan penyedia joki? Ini apa pihak dari panitianya nggak profiling dulu gitu ya? Perusahaan si inisial UDD ini bergerak di bidang apa? Nah, bahkan ini menjadi sebuah asumsi tersendiri bagi netizen. Apa jangan-jangan, ini nggak nuduh ya, ini pertanyaan dari netizen yang gue baca gitu. Apa jangan-jangan pihak kampus memang udah kerjasama dengan perusahaan KJP milik si inisial UDD ini? Kok bisa dia diundang untuk jadi pembicara? Akhirnya nih geng, karena pemberitaan yang sedang ramai mengenai joki skripsi ini, pihak dari IAAS LC UGM memberikan pernyataan klarifikasi yang memohon maaf atas kelalaian yang sudah pihaknya lakukan dalam memilih narasumber untuk acara tersebut. Di dalam klarifikasi itu, IAAS LC UGM itu menegaskan kalau pihaknya tidak terafiliasi dengan KJP atau sejenisnya. Nah, si bintang tamunya atau narasumbernya, yaitu CEO dari KJP sendiri, itu nggak pernah menjadi anggota dari IAAS LC UGM dan tidak memiliki hubungan apapun dengan pihaknya. Nah, IAAS LC UGM itu sedang melakukan investigasi dan peninjauan terhadap kegiatan organisasi baik yang sudah lewat maupun yang akan datang untuk mencegah kejadian kayak gini bisa terjadi di kemudian hari. Aduh, nggak habis pikir gue, siapa sih panitianya? Ngapain lo undang penyedia jasa joki? Joki kan bikin bodoh mahasiswa, malah lo support, malah lo dukung. Aneh banget. Nah, terus nggak cuma dari UGM aja geng, karena ternyata si inisial UDD ini terdaftar sebagai mahasiswa di universitas terbuka. Pihak kampus jadi ikut terseret-seret. Padahal nih kasus ini adalah kasus personal ke si UDD-nya beserta dengan perusahaan yang dia pimpin atau yang dia dirikan. Nah, tetapi pihak kampus akhirnya ikut terkena imbas. Dan ada beberapa netizen yang mencoba untuk mengangkat kasus usaha joki yang dikelola oleh si UDD ini dengan memberikan komentar di akun Instagram resminya UT atau Universitas Terbuka tempat si UDD berkuliah. Nah, pihak UT itu merespon bahwa pihak kampus akan menindak dengan tegas segala bentuk kecurangan akademik termasuk dengan terlibatnya salah satu mahasiswa mereka dengan jasa joki sehingga meminta untuk melaporkan kalau ada yang menemukan kasus tersebut ke email kampus. Nah, ini kayaknya nggak perlu dilaporin ke email kampus lagi sih, karena kan udah tersebar luas nih, udah viral. Harusnya pihak kampus udah bisa langsung to the point, targetnya udah ada, langsung sikat gitu ya, biar usaha-usaha seperti ini ya jangan lagi berkembang. Kasihan banget gitu mahasiswa dan mahasiswa Indonesia gitu kan, jadinya terdidik untuk bermental korupsi, untuk bermental bohong gitu geng, apa-apa mengandalkan uang. Kemudian nih geng, gue juga mendapatkan sebuah informasi nih dari akun HRD Bacot yang sebelumnya sempat kita bahas. Dia memberikan sebuah screenshot tentang chat DM dengan seseorang yang mengatakan kalau orang tersebut mengenal si inisial UDD, CEO pendiri usaha joki KJP. Dia mengenal si UDD ini dari awal dia merintis perusahaan tersebut, yang mana UDD ini ternyata adalah mantan pacar dari temannya katanya. Dan menurut orang tersebut, KJP pada awalnya hanya dibuat untuk anak-anak di salah satu kampus aja, jadi internal gitu, nggak sampai luas banget. Nah, gue juga nggak tahu nih kampus apa yang dimaksud, karena memang udah disensor gitu chatnya. Nah, tapi semakin lama banyak yang tertarik untuk menggunakan jasa joki dari KJP ini, jadinya ya semakin berkembang perusahaan tersebut. Dan si UDD juga dikatakan bukan berasal dari kalangan keluarga yang kaya raya. Dia ini orangnya sederhana, tinggal di sebuah kosan, dan semenjak KJP ini naik, banyak dikenal orang dan banyak menggunakan jasa dia, akhirnya si UDD ini sampai bisa beli rumah, sampai bisa beli
mobil. Didetailin juga tuh di chat itu. Mobilnya Hyundai Creta. Uset, mewah tuh. Nah, selain jadi CEO dari KJP, si UDD ini juga punya coffee shop di daerah Bekasi dan bahkan sampai jalan-jalan ke luar negeri. Dan itu dia lakukan ketika COVID lagi tinggi-tingginya. Nah, berarti ketika COVID lagi tinggi-tingginya orderannya lancar tuh. Dan yang bikin bener-bener kaget adalah ternyata mantan pacar dari si UDD ini ternyata kerja di Kemendikbud, geng. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Iya gak sih? Aduh, gua sampai bego nih, jangan-jangan gua pakai jasa joki juga nih. Nah, jadi bisa dikatakan ternyata dia punya orang dalam, pernah deket sama orang dalam. Dan ya seperti yang kita tahu ya, Kemendikbud kan ini kementerian yang menaungi pendidikan dan bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Nah, ternyata ada pegawainya yang pernah berpacaran dengan seorang penyedia jasa joki gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa si mantannya tersebut yang bekerja di Kemendikbud tidak melaporkan si UDD ini? Kan itu kecurangan, itu praktik kecurangan dalam dunia pendidikan. Itu ilegal gitu kan? Nah, inilah kacau banget. Terus ada lagi screenshot lainnya yang tertulis kalau KJP ini biasanya laku banget kalau kampus-kampus swasta sedang ada ujian dan ujiannya ini adalah ujian take home. Berarti kayak PR, pekerjaan rumah. Jadi bukan ujian tertulis yang dikerjakan di kampus gitu, geng. Nah, bahkan nih ya, geng, perusahaan tersebut yakin kalau mereka nggak akan bangkrut. Kenapa bisa sepercaya diri itu? Ya karena mereka sadar kalau pasarnya sebanyak itu. Kalau mahasiswa atau murid-murid males di Indonesia ini sebanyak itu, geng. Nah, dari jasa tersebutlah mereka bisa mendapatkan pendapatan sampai 300 juta per bulan. Gokil nggak tuh? Ini bener-bener per bulan loh, geng. Dan branding dari KJP ini sebagai joki premium dengan memasang harga joki minimal Rp100.000 untuk satu project atau untuk satu tugas. Akhirnya nih, setelah terungkapnya semua sistem kerja joki dari KJP ini, ada netizen yang mengungkap akun serupa yang menyediakan jasa yang sama di Instagram. Nah, kalau ini gue sebutin secara gamblang aja namanya ya. Kayaknya ini bukan perusahaan besar atau bukan PT nih. Namanya itu adalah Joki Skripsi 07 dan SMHR Mia. Nah, terus ada lagi Joki Tugas.gas. Di antara ketiga akun tersebut, ada netizen dengan akun X yang bernama Bakul Dimsum itu membuat tweet dengan menyertakan screenshot dari feed milik salah satu akun yaitu Joki Tugas.gas yang menawarkan jasa joki untuk tugas kedokteran. Kacau nggak tuh? Ini harus banget dibahas nih. Tugas kedokteran dikerjain nama joki. Terus itu kalau orang lulus jadi dokter, dia ngobatin kita pakai apa? Itu ngejahit kita pakai benang jahit sepatu kali ya. Misal ada luka gitu, oh harus dijahit nih pakai benang nilon kali itu. Wah, gila banget. Dan tugas kedokteran ini nggak main-main sih. Menurut gua ini udah offside banget sih. Nggak masuk akal lagi. Nah, kemudian ada lagi nih netizen lain di akun X juga dengan username Gunung Huakuo yang berkomentar di tweet akun Bakul Dimsum. Dia bilang ada akun Instagram yang tidak hanya menawarkan joki aja untuk tugas kedokteran, tetapi juga sampai skripsi kedokteran, geng. Dengan username Instagramnya medexpert.id. Wah, ini harus banget ditangkap nih Pak Polisi. Kacau nih orang. Tapi pas gue search gitu ya di Instagram akunnya udah nggak ada, udah dinonaktifkan. Jadi kebayang ya, geng, untuk bisa lolos ke fakultas kedokteran aja itu ada jokinya. Selama ini mungkin yang menjadi gonjang-ganjing kita di Indonesia adalah masuk kuliah untuk sebuah profesi nih, misalkan kayak profesi kedokteran. Katanya bayarannya mahal, ada sogok-sogokannya. Ya udahlah kalau itu nggak dipikirin lagi. Yang penting di kampus setelah dia keterima atas sogokan tersebut dia bisa belajar dan lulusnya karena belajar itu masih oke. Tapi ini gila, udah isunya masuknya mahal, harus pakai sogokan, lulusnya juga pakai joki. Ya Allah. Lu mau jadi dokter apa mantri? Mantri sunat tuh yang pakai bambu tuh. Itu nggak perlu dah lo sekolah sampai 9 tahun sampai koas segala, nggak perlu tuh. Itu berdasarkan pengalaman. Yang penting lu tahu jenis kulit-kulitan aja. Kulit laki gitu lo tahu gitu ya. Oh, ini kulit potong gitu. Nah, itu jadi mantri itu. Gila, fakultas kedokteran loh. Dan orang-orang yang sebenarnya tidak bisa lulus di fakultas kedokteran gara-gara pakai joki ini akhirnya bisa lulus. Dan bahkan juga kabarnya ada yang sampai jadi dokter dan buka praktek. Nah, nggak bisa dipungkiri ya, geng, untuk bisa masuk ke fakultas kedokteran itu nggak bisa sembarangan. Orangnya bener-bener harus pinter dan juga harus sanggup gitu otaknya. Tapi ini miris banget kalau misalkan pendidikan kedokteran di Indonesia ternyata biayanya udah mahal dan menjadi fakultas dengan biaya pendidikan paling tinggi, namun lulusnya harus pakai joki. Dan seperti yang kita tahu, yang namanya kedokteran sudah pasti berhubungan dengan nyawa orang lain. Nah, bisa kalian bayangkan tuh ketika dokter-dokter modal joki ini menangani para pasien mereka. Wah, ini bener-bener fatal banget. Nah, terus ditambah dengan adanya isu kayak gini ya, makin gak
percaya lah gitu ya. Makin jadi mikir 1000 kali gitu untuk ini aman gak ya kalau orang tua kita diobatin di negara sendiri. Ya dokternya udah pakai jasa joki, geng. Ya makanya nih terkadang nih kalau misalkan kita ke rumah sakit, kita tuh lebih nyaman ditangani sama dokter-dokter yang udah tua banget gitu kan. Dokter-dokter yang memang pengalamannya tinggi ketimbang sama dokter-dokter muda. Karena itu tadi, jadinya kita punya trust issue tersendiri gitu dengan hal ini. Ya tapi semoga aja nih nggak semua dokter di Indonesia make jasa joki kayak gini. Karena kalau misalkan ada yang pakai jasa joki kayak gini nih, wah kacau sih. Nah lalu geng, gue juga menemukan fakta kalau ternyata usaha joki ini juga dilakukan oleh dosen. Wah kacau. Hal ini diungkapkan oleh salah satu user TikTok yang bernama Nira Nurani Teresna Dewi dengan username herlifeis_, yang mana dia menunjukkan adanya iklan di Instagram yang mempromosikan jasa joki untuk skripsi dengan harga 7 juta dan tesis dengan harga 11 juta. Nah tesis itu yang buat S2 gitu geng. Dan iklan tersebut menyebutkan kalau skripsi dan tesis ini adalah premium. Kenapa premium? Karena skripsi dan tesisnya dikerjakan oleh profesional atau dosen langsung. Wah, gila tuh. Kalau misalkan banyak revisi tuh dosen kayaknya ngelabrak dosen pembimbing kayaknya tuh ya. Dan Nira ini mengatakan kalau gaji dosen itu memang nggak begitu besar di Indonesia. Jadi banyak akhirnya dosen yang mencari uang tambahan dari penelitian dan lain-lain. Nah mungkin karena membutuhkan uang inilah akhirnya si dosen yang membuka jasa joki ini ya membuat usaha joki. Nah terus geng, dikatakan juga bahkan ada oknum guru yang justru merekomendasikan jasa joki. Nah ini seharusnya sudah menjadi concern bagi kita semua rakyat Indonesia, terutama ya Kemendikbud, kementerian yang menaungi bidang pendidikan ini. Masa iya dosen dan guru sebagai tenaga pengajar dan bagian penting di dalam sistem pendidikan di Indonesia bisa-bisanya melakukan usaha joki dan bahkan merekomendasikan skripsi joki. Nah padahal kan mahasiswa yang lulus itu pasti melewati sidang skripsi atau tesis dan yang menguji itu adalah dosen, yang berarti kelulusan mahasiswa tersebut tergantung pada dosen penguji. Nah kalau misalkan ada dosen yang membuka jasa joki, ya berarti sistem pendidikan kita udah rusak banget geng. Ya balik lagi sih sebenarnya apakah dosen dan gurunya sejahtera gitu. Kalau misalkan nggak sejahtera ya mungkin wajar-wajar aja akhirnya mereka berbuat curang kayak gini ya kan. Mungkin gaji mereka terlalu kecil. Kalau di luar negeri tuh guru sama dosen itu kayaknya gajinya lebih gede dari DPR deh. Kalau di Indonesia malah gaji DPR lebih besar daripada gaji guru. Padahal negara ini terbentuk semuanya tergantung oleh pendidikan gitu kan. Tergantung pada siapa yang mengajari. Tapi orang yang mengajari atau tenaga pengajarnya justru nggak sejahtera hidupnya. Ya kasihan banget gitu. Nah ini mungkin menjadi PR besar nih bagi pemerintah kita. Kalau memang ada oknum dosen yang terpaksa melakukan hal tersebut karena terhimpit kondisi ekonomi, maka harus dilakukan evaluasi untuk pemberian gaji kepada para dosen itu. Nah karena seperti guru, dosen itu menjadi salah satu bagian penting dalam dunia pendidikan. Lebih baik gaji guru dan dosen dinaikkan. Ya kita rakyat Indonesia ikhlas deh gaji guru dan dosen lebih gede dari DPR, nggak apa-apa. Atau lebih gede dari presiden, nggak apa-apa gitu ya. Karena tenaga pengajar geng, supaya mereka juga semangat dan ya terciptalah generasi-generasi yang pintar di negara ini gitu kan, untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah kemudian timbul pertanyaan geng, apakah ada hukum yang bisa memberikan sanksi terhadap para joki dan pemakai joki? Nah sebenarnya memang belum ada peraturan yang jelas atau hukum yang secara gamblang melarang jasa joki skripsi ini geng. Namun menurut pakar pidana dari Universitas Brawijaya yang bernama Pak Fahrizal Afandi, beliau mengatakan ada salah satu pasal yang bisa dikenakan mengenai joki skripsi, yaitu pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat. Alasannya karena para joki tersebut mengerjakan tugas atau ujian orang lain dengan menggunakan identitas palsu. Dan skripsi sendiri dianggap sebagai surat yang memiliki nilai dan menimbulkan hak baru. Lalu ada salah satu netizen nih yang bernama Farhan Abdul Majid dengan username @famajid yang mengatakan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional udah diatur di dalam pasal 70 yang berbunyi lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, mengakui tulisan orang lain yang mana ini adalah joki sebagai tulisan sendiri, yaitu orang yang menggunakan jasa joki itu bisa masuk ke dalam kategori jiplakan yang dimaksud di dalam pasal 70 tadi. Jadi bisa banget geng di penjara. Tapi ya kita tunggu aja nanti bagaimana negara kita ini tegas atau enggak untuk menangani kasus seperti ini.
Nah itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai usaha atau jasa joki yang sedang ramai dibicarakan. Ini adalah sebuah bentuk pembodohan secara perlahan apabila tidak ditangani oleh pemerintah. Kebayang ya generasi angkatan kalian nih, kalau rata-rata semuanya pakai joki, ya mau jadi apa negara kita? Nanti ujung-ujungnya tenaga kerja asing nih. Contoh aja ya, di saat Pak Jokowi nih presiden kita memasukkan tenaga kerja dari Cina, semuanya pada ngomel, semuanya pada nyalahin pemerintah. Nah terus mau gimana? Tenaga kerja lokalnya, SDM Indonesianya sendiri belajarnya pakai joki. Kan nggak mungkin nih semua pekerjaan dipegang sama joki. Nggak mungkin banget gitu. Ya kita para generasi inilah yang bertanggung jawab atas semua itu. Nah giliran nanti orang asing yang mengelola sumber daya alam kita ngamuk-ngamuk, tapi kitanya sendiri sebagai SDM Indonesia nggak mau belajar. Dan itulah yang terjadi saat ini. Oke, gimana menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.